Halo teman baca, kembali lagi di channel YouTube Behind the Book, tempat di mana kita membedah dunia literasi dari sisi yang jarang dibahas. Hari ini, kita akan menyelami dalam genre yang sudah menemani pembaca sejak ratusan tahun lalu dan masih terus dicintai hingga hari ini, apalagi kalau bukan romance. Kenapa sih cerita cinta selalu laris? Mulai dari novel klasik seperti Pride and Prejudice hingga romansa masa kini yang viral di BookTok, genre ini seolah tak pernah usang. Apa sih rahasianya? Yuk kita bedah bareng-bareng di episode kali ini. Namun sebelum itu, kalian jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Behind the Book yang lainnya. Apa sih genre romance itu? Sederhananya, genre romance adalah cerita yang berfokus pada hubungan cinta antara dua karakter utama. Tapi lebih dari itu, romance adalah janji. Janji bahwa kita akan diajak masuk ke dalam dunia emosi yang penuh konflik, harapan, dan pelepasan. Ada dua elemen kunci dalam genre ini. Pertama, fokus utamanya adalah pada hubungan romantis. Artinya, segala konflik utama, resolusi, dan perkembangan tokoh akan berpusat pada hubungan cinta itu sendiri. Misalnya, dalam Pride and Prejudice, konflik antara Elizabeth Bennet dan Mr. Darcy bukan cuma soal perasaan, tetapi juga soal kelas sosial dan prasangka. Dalam buku The Love and Hypothesis, hubungan cinta tumbuh dari kebohongan kecil yang berkembang menjadi kenyataan, memperlihatkan dinamika rasa yang rumit tapi menyenangkan. Kedua, ending yang memberi kepuasan emosional. Ini bukan berarti akhir cerita selalu bahagia. Ada yang berakhir manis seperti The Notebook, tapi ada juga yang pahit seperti Me Before You. Tapi yang penting, akhir cerita membuat pembaca merasa terbayar atas perjalanan emosional yang mereka lalui bersama tokoh-tokoh utamanya. Kedua elemen ini membentuk fondasi genre romance yang kita kenal sekarang. Tapi bagaimana sih fondasi ini bisa terbentuk? Untuk itu, kita perlu menengok sedikit ke belakang, sejarah panjang dari genre ini. Sejarah singkat romance dalam sastra. Cinta dalam sastra sudah ada sejak pertama kali manusia belajar menulis cerita. Di abad pertengahan, kita mengenal kisah tragis seperti Tristan dan Isolde, atau Romeo dan Juliet yang kemudian menjadi cetak biru bagi cerita cinta terlarang. Lalu di abad ke-19, Jane Austen menggabungkan observasi sosial dengan kisah cinta dalam Pride and Prejudice. Lewat Elizabeth Bennet, Austen menunjukkan bahwa cinta tak lepas dari logika dan status sosial. Di abad ke-20, muncul nama-nama seperti Nicholas Sparks dengan cerita penuh air mata seperti A Walk to Remember yang memperkenalkan formula kisah cinta massal ke pasar global. Tapi, kita juga tidak kalah dengan kekayaan cerita-cerita romance. Indonesia punya warisan cerita cinta yang kuat, tapi jika ingin melihat contoh buku romance lokal yang kekinian, kalian mungkin bisa membaca Malioboro at Midnight karya Shakespeare. Buku ini mengisahkan Serana Nigita yang merasa kesepian akibat hubungannya yang renggang dengan Jan Richard, kekasihnya yang sibuk meniti karir sebagai penyanyi di Jakarta. Di tengah keputusasaannya, Tera bertemu dengan tetangganya, Malioboro Hartigan, yang hadir sebagai sosok penuh perhatian dan secara perlahan mengisi kekosongan dalam hidupnya. Lalu ada Bandung Menjelang Pagi karya dari Brian Krishna. Buku ini mengisahkan pertemuan antara Dipa, seorang pemuda serabutan yang mengenal sisi gelap kota Bandung, dengan Vinda, gadis misterius yang mencintai kota tersebut. Kisah mereka berkembang di tengah kontras pandangan terhadap kota, menggambarkan realitas kehidupan urban yang keras dan romansa yang tumbuh di antara mereka. Dan yang ketiga, ada Back to Love, karya KKHY. Buku ini mengisahkan Abid yang belum bisa move on dari Alin, kekasihnya yang telah meninggal. Kehidupan Abid mulai berubah ketika ia bertemu dengan Faye, seorang gadis indigo yang bisa berkomunikasi dengan arwah Alin dan perlahan membuka hatinya kembali untuk cinta. Subgenre romance dan variasinya.
Salah satu alasan romance tak pernah membosankan adalah karena genre ini punya banyak sekali subgenre, masing-masing punya warna dan nuansa sendiri. Yang pertama, ada historical romance. Genre ini biasanya bercerita tentang cinta yang tumbuh dalam latar waktu tertentu. Biasanya dibumbui dengan konflik budaya, status, atau perang. Misalnya seperti kisah dalam buku Outlander, kisah cinta lintas waktu antara perawat abad ke-20 dan pejuang Skotlandia pada abad ke-18. Di Indonesia, Bumi Manusia juga masuk dalam kategori ini, karena ceritanya yang memperlihatkan cinta yang melawan kolonialisme dan patriarki. Lalu, bagaimana dengan cinta masa kini? Nah, untuk yang ini, ada yang namanya contemporary romance. Genre ini biasanya bercerita tentang cerita cinta yang relevan dengan kehidupan modern, seperti kerja, jarak jauh, dan krisis identitas. Misalnya saja seperti buku Critical Eleven yang mengulik relasi suami istri dari sisi trauma dan kehilangan. Tapi, romance bukan berarti harus selalu serius, bukan? Nah, yang ketiga, ada genre romantic comedy, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan rom-com. Subgenre ini menggabungkan cinta dan tawa. Tokohnya seringkali canggung, plotnya ringan, tapi tetap saja menyentuh. Subgenre ini sangat cocok untuk pembaca yang ingin hiburan ringan tapi tetap manis. Dan kalau kamu suka petualangan dalam dunia fantasi, mungkin kamu cocok dengan subgenre yang keempat ini, yaitu fantasi romance. Subgenre ini menggabungkan dunia lain, makhluk ajaib, dan cinta yang melampaui batas logika. Sangat cocok untuk pembaca yang ingin melarikan diri sepenuhnya dari realita. Dan yang terakhir, ada tragic romance. Dalam subgenre ini, biasanya ceritanya tidak memiliki happy ending, tetapi tetap memiliki kesan tersendiri. Ya, tipikal kisah cinta yang mengajarkan kita soal kehilangan dan keteguhan hati. Kenapa sih kita suka sekali dengan romance? Pertama, romance menyentuh emosi paling universal, yaitu cinta. Siapa sih yang tidak ingin dicintai dan mencintai? Kedua, genre ini menyediakan ruang untuk memahami diri kita sendiri. Kita bisa melihat hubungan kita lewat tokoh-tokoh dalam cerita. Kita bisa merasa dilihat, bahkan saat sedang patah hati. Tiga, romance adalah salah satu bentuk dari escapism. Di tengah tekanan hidup, membaca tentang dua orang yang menemukan satu sama lain melalui konflik dan penyembuhan itu sangat melegakan. Bahkan sebagian orang ada yang menganggapnya sebagai healing. Dan yang terakhir, romance menciptakan koneksi. Kita bisa saling berbagi cerita, tertawa, bahkan menangis bersama buku yang sama. Genre ini membentuk komunitas, baik di BookTok, Goodreads, Wattpad, atau grup pembaca offline. Gimana sih perkembangan genre romance dari masa ke masa? Romance bukanlah genre yang stagnan. Ia tumbuh bersama pembacanya. Di masa lalu, cinta sering digambarkan sebagai takdir, antara bangsawan dengan bangsawan, atau pangeran dengan putri. Tokoh perempuannya cenderung memiliki peran yang pasif. Tapi ketika memasuki abad ke-20, tokoh perempuan mulai lebih aktif. Cinta bukan lagi dianggap sebagai hadiah, namun hasil dari perjuangan. Misalnya, Elizabeth Bennet dalam Pride and Prejudice tidak mau menikah hanya demi status. Di era modern, kisah cinta hadir dengan konflik yang lebih kompleks. Misalnya seperti hubungan jarak jauh, perbedaan karir, trauma masa lalu, atau cinta pasca perceraian ataupun kematian. Contoh perubahan ini dapat terlihat jelas dalam buku-buku seperti Pride and Prejudice yang dirilis pada tahun 1800-an, di mana menceritakan tentang cinta dengan pertimbangan kelas sosial jika dibandingkan dengan Me Before You yang rilis tahun 2010-an, di mana menceritakan cinta dengan isu disabilitas dan kematian, atau Critical Eleven yang sama-sama juga rilis pada tahun 2010-an, di mana menceritakan tentang cinta yang diuji oleh kehilangan anak. Romance kini lebih realistis.
personal, dan terbuka pada berbagai bentuk relasi modern. Buat kamu yang mulai menjelajahi genre ini, mungkin kalian bisa mempertimbangkan buku-buku berikut, seperti buku Normal People karya Sally Rooney, The Love Hypothesis karya Ali Hazelwood, The Seven Husbands of Evelyn Hugo karya Taylor Jenkins Reid, Beach Read karya Emily Henry, dan Call Me By Your Name karya Andre Asiman. Atau, jika kalian ingin menikmati novel-novel lokal, mungkin kalian bisa mulai dari Malioboro at Midnight karya Sky Spear, Back to Love karya KKHY, Bandung Menjelang Pagi karya Brian Krishna, atau Garis Waktu karya Firsa Besari. Nah, jadi teman baca, cinta itu universal, tapi bentuknya selalu berkembang. Mulai dari surat cinta yang tulis dengan pena, hingga isi DM yang membuat kalian baper, genre romance selalu berhasil menangkap denyut emosi manusia. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kamu tim happily ever after atau tim nangis diam-diam habis baca bab terakhir? Jangan lupa juga tulis rekomendasi buku romance favorit kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Behind the Book yang lainnya. Karena setiap buku punya cerita, dan di balik cerita itu ada banyak hal yang layak kita bahas. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan selamat membaca.